Pagi semuanya. Hari ini kita belajar tema halaman 132 ya, tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama sekali kita lihat Ki Hajar Dewantara ini. Ki Hajar Dewantara itu lahir pada 2 Mei 1889 dan dia lahir adalah dari keluarga kaum bangsawan atau kaum ningrat. Nah, kaum ningrat ini adalah kalau zaman dulu kelas tertinggi ya, kaum raja, kaum bangsawan di Yogyakarta ya, di Yogyakarta. Nah, kemudian ya, sejarah perjalanan Ki Hajar Dewantara ini ya, pada tahun ini sudah Ibu tuliskan tadi ya, pada tahun 1912 ya, Ki Hajar Dewantara bergerak di bidang organisasi. Nah, organisasi yang disebut sebagai Budi Utomo, nama organisasinya. Nah, di mana Budi Utomo ini salah satu pendirinya adalah ya, Dois Dekker. Ini sudah tuliskan. Dr. Cipto Mangunkusumo ya. Nah, tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk melawan penjajah dari Indonesia. Salah satu penjajah itu adalah Belanda ya. Jadi nama organisasi yang didirikannya itu adalah Indisi Party. Ini Indisi Party. Nih, Indisi Partai. Indisi Partai ini ya, seperti yang Ibu katakan tadi, adalah menanamkan kecintaan kepada tanah air kita sendiri, sehingga Budi Utomo, Dois Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo bersama dengan Ki Hajar Dewantara ya, mereka itu sama-sama bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1912. Nah, kemudian pada tahun 1913 ya, 1 tahun kemudian ya, setelah mereka mendirikan organisasi Indisi Party, yaitu pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara berani paling depan ya, mengkritik dan melawan penjajah di Indonesia, yaitu bangsa Belanda. Nah, sehingga bangsa Belanda merasa tidak bebas lagi menjalankan tujuannya untuk menguasai Indonesia, sehingga bangsa Belanda mengirim si Ki Hajar Dewantara, bukan hanya mengirim, bahkan dibuang dia ya ke negeri Belanda. Siapa tadi mengirim? Yaitu bangsa Belanda sendiri. Bangsa Belanda mengirim Ki Hajar Dewantara ke negeri Belanda. Nah, setelah di negeri Belanda ya, Ki Hajar Dewantara tidak mau putus asa, tidak mau bersantai-santai, tidak mau menyesali perbuatannya. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatannya untuk melawan penjajah tadi ya. Nah, 1 tahun kemudian ya,
1 tahun kemudian Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Ya. Kembali ke Indonesia yaitu 3 Juli 1932. Setelah sampai di Indonesia, beliau langsung mendirikan suatu sekolah yaitu perguruan taman siswa. Nah, taman siswa, salah satu sekolah taman siswa ini ada di kota kita, yaitu yang ada di Jalan Kartini, ya. Jadi pendirinya itu adalah siapa? Ki Hajar Dewantara. Nah, perguruan taman siswa ini adalah bersifat nasional. Nasional maksudnya bagaimana? Nah, semua boleh masuk ke taman siswa. Baik itu ekonominya kelas menengah, kelas tinggi, kelas rendah, ya, ekonomi yang pas-pasan, semua boleh masuk. Yang agamanya Muslim, yang agamanya Kristen, semua boleh masuk. Mau suku apa saja boleh masuk. Nah, itulah maksudnya nasional, ya. Bukan seperti dia si Ki Hajar Dewantara, karena dia lahir dari kaum bangsawan, kaum raja. Nah, jadi bukan hanya kaum bangsawan atau kaum raja yang boleh masuk ke sekolahnya, tapi bersifat nasional, ya. Maka dari sekolah ini, dari perguruan ini, ya, lahirlah suatu pandangan, suatu konsep tentang pendidikan nasional. Pada saat itu juga si Ki Hajar Dewantara langsung diangkat menjadi Menteri Pendidikan Nasional, ya, pendidikan nasional. Siapa yang mengangkat? Ya, yaitu presiden kita. Presiden yang mana? Presiden Soekarno, ya, Presiden Soekarno. Jadi pada tahun 1959, ya, Ki Hajar Dewantara diberilah julukan atau sebutan sebagai Bapak Pendidikan. Siapa yang memberikan julukan itu? Adalah Presiden Soekarno pada tahun 1959, ya. Sehingga seiring dengan hari kelahiran si Ki Hajar Dewantara ini 2 Mei, maka pada saat itulah ditetapkan sebagai, ya, Hardiknas. Apa itu Hardiknas? Hari Pendidikan Nasional. Setiap tahun diperingatilah Hardiknas ini pada tanggal 2 Mei, bertepatan dengan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini lahir 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara lahir dari kaum Ningrat. Kaum Ningrat itu apa? Kaum raja atau kaum bangsawan, kaum terhormat, ya. Di mana dia lahir? Di Yogyakarta. Ya, nah Ibu, ya. Nah, itulah sejarah perjuangan atau sejarah perjalanan Ki Hajar Dewantara. Mengapa dia dikatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Inilah perjalanannya. Yang pertama, dia tadi bergerak di dalam bidang politik, ya. Kemudian, ya, dia belajar pendidikan di mana? Di negeri Belanda. Kemudian tanggal 3 Juli 1932 dia mendirikan taman siswa. Nah, jadi karena dia mendirikan taman siswa ini, disebutlah dia pada saat itu sebagai Bapak Pendidikan, ya, dan langsung diangkat menjadi apa? Menteri Pendidikan, ya, langsung dia diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara, ya, meninggal pada tanggal 28 April 1959. Beliau meninggal, tetapi jasa-jasanya masih
ada ditinggalkan di Indonesia. Masih ada kita kenang, ya. Bahkan sekolah yang didirikannya, ya, sampai sekarang masih ada. Ya nak ya. Nah, jadi itulah materi kita hari ini, ya. Yang menjadi tugasmu nanti ini catat ini semua di bukumu, ya. Ini. Nah, Ibu nampak kan? Nanti catat ini semua di bukumu, di buku IPS. Ya, di buku IPS. Yang menjadi PR-nya ini kerjakan halaman 133, ya. Ini nomor 1 sampai nomor 4 kerjakan di buku IPS halaman 133. PR ya. Sampai dengan halaman 134, ya, 134 kerjakan. Nah, berarti ada 3 tugasnya. Yang pertama tadi ini tulis di buku, ya, ini tulis di buku apa? Buku IPS, catatan IPS, ya. Kemudian yang kedua mengerjakan ini 133 nomor 1 sampai 4 kau kerjakan di buku IPS. Dan halaman 134 kerjakan di buku IPS. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa nanti datang ke sekolah membawa anekdot bagi yang belum mengumpulkan, sekaligus membawa PR, ya.